kita. Sip. Baik, karena sudah 14.29, Ibu Bapak semuanya mohon izin, mari kita sama-sama memulai pertemuan kita ini. Pertemuan yang kita beri judul diskusi pra-rapat koordinasi interoperabilitas data sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah sudah hadir Pak Kepala Bagian Umum BBGP Sulawesi Selatan. Juga sudah hadir Bapak narasumber dari Direktorat KSPSTK, Pak Denny Purwosambodo. Selamat bergabung Pak Denny. Dan juga sudah bergabung Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Bidang Bagian Ketenagaan, juga dari BKPSDM Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk hadir pada pertemuan di siang hari Jumat berkah ini. Semoga keberkahan hari Jumat juga hadir pada kita semuanya dalam mengikuti kegiatan ini. Salawat dan taslim juga kita aturkan ke junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Ibu Bapak semuanya, sebelum barangkali dari Pak Denny akan menyampaikan paparan terkait dengan disparitas data UNOR dan NPSN ini, izin kami persilahkan untuk kepada Bapak Kabak Umum untuk menyampaikan beberapa sambutan, arahan mungkin, dan sekaligus juga berkenan membuka pertemuan daring ini. Pak Kabak, dengan ini kami persilahkan. Suara saya Pak Uki bagaimana? Terdengar Pak Kabak? Cukup bagus, Pak. Baik, Siap. baik. Cukup Ya. terdengar dengan baik di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Denny Sambodo. Selamat bergabung, Mas. Yang saya Oke, Pak. hormati Terima kasih banyak. Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari BKPSDM seprovinsi Sulawesi Selatan yang menangani kinerja. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari unsur Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Selatan yang menangani Dapodik atau yang menangani Simtendik, guru-guru yang ada di kabupaten kota. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, kesempatan yang pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul melalui moda daring dalam rangka persiapan ya pra rakor yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 8 Juli. Salawat dan salam senantiasa kita kirim ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira momen yang sangat bagus karena kebetulan juga pas pada hari ini adalah hari Jumat. Tentu jadi hari Jumat itu adalah penghulunya semua hari. Jadi beberapa riwayat bahwa hari Jumat itu adalah hari yang utama di antara hari-hari yang lain. Nah, apa yang kita bahas pada kesempatan ini tentu adalah hal yang sangat positif. Karena mengapa?
sebelum kita memasuki rakor, tentu teman-teman nanti yang melaksanakan itu sudah ada bahan-bahan yang kita akan bicarakan nanti pada saat rakor nanti. Ini yang paling penting teman-teman semua. Semoga ini bisa kita memanfaatkan waktu yang mungkin tidak lama ya. Narasumber kita tentu sibuk, ya bisa menemani kita. Begitupun juga Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak telah hadir. Ya, saya melihat ini Pak Uki luar biasa ya. Kita mendadak sekali mengirim surat. Sampai surat itu saya yang harus tanda tangan karena bertepatan juga sampai sekarang SINDE kami bermasalah, SINDE Kemendikbud bermasalah, jadi ya harus kita tanda tangani secara manual. Kebetulan juga kepala balai tidak sedang di kantor, jadi kita tanda tangani secara manual. Tetapi namun demikian teman-teman semua, hal-hal seperti itu saya kira tidak akan mengurangi nilainya, karena mengapa yang kita harapkan kita bisa berkumpul atau informasi itu bisa sampai kepada Bapak dan Ibu dan kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Alhamdulillah saya melihat di peserta yang bergabung itu kurang lebih 61 orang. Jadi mudah-mudahan semua terwakili dari setiap kabupaten kota. Pak Denny yang saya hormati, eh, di grup kami, jadi ada grup kami yang kami bentuk itu eh, hampir 1 jam pasti ada permasalahan Pak Dini yang berkaitan dengan guru-guru kita. Jadi Pak Sukimin itu dengan tim kami ya luar biasa juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa jadi juga adalah apa ya, apakah teman-teman memang tidak paham atau mungkin tidak sampai informasi itu atau mungkin permasalahan itu baru terjadi yang belum ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu atau belum ada informasi yang menjelaskan secara rinci tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman. Apakah itu kepala sekolah, apakah itu guru, apakah itu pengawas, banyak sekali yang perlu memang dijelaskan di tempat ini. Kemudian nanti kita akan bahas nanti pada saat rakor. Kepada teman-teman, para operator, kemudian ada pengelola Simtendik, dan teman-teman yang menangani kinerja BKN. Saya pikir ini momen juga kita bisa saling bertanya dan saling memberi informasi terkait dengan bagaimana nasib guru kita ke depan. Karena ini persoalan nasib ini Bapak dan Ibu. Jadi kasihan juga guru-guru kita telah mengabdi hanya persoalan ketidaktahuan, hanya persoalan administrasi sehingga penilaiannya terkendala, kenaikan pangkatnya juga terkendala atau tertunda. Saya kira ini apa yang digagas oleh Mas Denny dan Pak Sukimin beserta timnya, kita harus memberi apresiasi. Semoga kita bisa saling bertukar informasi di uh, media Zoom ini sebelum kita masuk nanti pada saat rakor untuk wilayah Indonesia Timur kalau saya tidak salah. Terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, permohonan maaf dari Kepala Balai yang tidak bisa bergabung karena sedang juga mengikuti kegiatan di Bukit Tinggi bersama-sama dengan Pak Ses dan seluruh Kepala Balai. Nah, oleh sebab itu beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada kita semua. Semoga kesempatan berikutnya beliau bisa bergabung. Saya kira itu saja Pak Sukimin yang perlu kami Ya, sampaikan. Pak Mas Denny dan teman-teman semua, eh, mari kita sama-sama membuka kegiatan apa ya, diskusi rakor dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Kabak atas eh, arahan sambutan pada peserta semua yang sudah hadir dan juga telah membuka acara ini. Selanjutnya mungkin tidak perlu kami panjang kata. Kami persilahkan Pak Mas Denny untuk menyampaikan apa sih yang hal penting yang mendesak barangkali untuk sama-sama kita hadapi dengan pikiran terbuka dan jernih untuk sama-sama menuntaskan beberapa hal yang disparitas data yang dimaksud tersebut. Kurang lebih begitu barangkali Mas Denny kami persilakan. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sukimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Harisman, Waalaikumsalam. mewakili Pak Kepala Balai, Bapak dan Ibu dari PKPSDM, seluruh pemerintah Provinsi Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Eh, Terima kasih Pak Sukimin yang sudah menindaklanjuti diskusi kecil kita kemarin. Saya agak kaget, diskusi tindak lanjutnya sangat cepat nih Pak Arisman. Nih Pak Sukimin Ya, memang selalu kasih banyak. cepat sejak Ya. saya kenal, eh, Salam. Ya. menindaklanjuti berbagai arahan dari pimpinan di GTK maupun di Kemdikbud. Bapak dan Ibu, memang terkait dengan kesepakatan antara Kepala BKN dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam SE Menteri Pendidikan dan Kepala BKN, di mana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah mulai Januari 2024 dan seterusnya akan ada di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja. Nah, sore ini saya tidak akan berbicara mengenai pengelolaan kinerjanya, tetapi bicara mengenai aspek hulu, aspek data yang menyebabkan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu di BKPSDM sering ditanya, yaitu mengenai kenapa data SKP guru kepala sekolah belum mengalir di e-kinerja. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ada perbedaan data yang tercatat di SIASN dengan yang tercatat di Dapodik. Itu poin yang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi, rakor yang diselenggarakan sejak akhir Mei dibuat dalam bentuk 4 region, region 1, region 2, region 3, dan terakhir region 4 nanti di Makassar. Itu adalah untuk menyelesaikan atau membangun koordinasi yang lebih baik antara BKN, Kemendikbud, BKPSDM atau BKD, Dinas Pendidikan terkait dengan adanya disparitas data. Baik, saya izin memaparkan secara singkat. Mohon maaf, Pak Sukimin, ini saya nggak bisa membuat paparan khusus untuk Sulawesi Selatan. Saya mengubah kemarin yang saya gunakan untuk rakor dengan kantor regional Denpasar. Jadi kantor regional Denpasar kemarin menindaklanjuti rakor itu untuk dengan wilayah NTT, NTB, dan Bali gitu ya. Baik, ini saya. Jadi nanti kalau ada datanya tidak dalam konteks Sulawesi Selatan, mohon maaf. Tapi nanti kalau misalkan dibutuhkan forum-forum yang lebih tindak lanjut dari ini, tentu saya akan update datanya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi gini Bapak dan Ibu, visi kita itu sebenarnya sama, yaitu menuju satu data Indonesia, di mana yang warna merah itu adalah integrasi data ASN yang itu di bawah manajemennya BKN dengan satu data Dikbud yang di bawah manajemennya Kemendikbud. Kalau BKN itu fokusnya data ASN, kalau Kemendikbud tidak. Kemendikbud itu ngurusin layanan pendidikan. Jadi kalau di dalam konteks guru dan tenaga kependidikan, tentu guru yang non ASN juga diurus gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini visinya ini. Nah di Kemendikbud kait dengan satu data ini menurunkan kebijakan Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dalam 4 platform digital utama gitu ya. Salah satunya adalah PMM. PMM itu adalah turunan dari SPBE. PMM adalah implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik Perpres 95 2018 yang kemudian diturunkan jadi Permendikbud 8 tahun 2022.
Ada platform yang lain, rapor pendidikan. Jadi PMM, rapor pendidikan, kemudian Arka, Siplah kalau itu untuk satuan pendidikan ya, di jenjang Paudasmen, dan kalau di pendidikan tinggi ada namanya Kampus Merdeka. Sama yang terkait dengan data itu namanya platform data. Nah, untuk satu datanya, selain sama seperti di BKN, kalau di BKN ada peraturan BKN mengenai satu data ASN, nah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada satu data Dikbudristek. Itu diatur di 31 tahun 2022, diturunkan di Juknis untuk Paudasmen dan kursus dan pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota membaca datanya nanti dengan Kemendikbud 303 tahun 2022, kalau Bapak Ibu wilayah kerjanya ngurusin pendidikan tinggi itu di Kemendikbud 133. Bapak dan Ibu, sebenarnya antara data dan tujuan pembangunan itu seperti keping mata uang ya. Jadi data itu merupakan hal penting untuk pencapaian pembangunan. Oke. Nah, menyangkut integrasi atau pertukaran data atau interoperabilitas antara Kemendikbud dengan BKN, sejak tahun 2018 sudah ada perjanjian kerjasamanya. 2018 diperbaiki atau diperbaharui tahun 2021. 2021 itu habis di April tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin sejak PKN dan Kemendikbud di tahun 2023 sepakat adanya interoperabilitas data PMM dan e-kinerja, maka perjanjian kerjasamanya ini diperbaharui lebih cepat, jadi di Februari gitu ya. Jadi tentang pertukaran pemanfaatan data informasi ASN serta satu data pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Nah, kalau di cakupannya ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau ditanya selain interoperabilitas data itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah mengimplementasikan pasal 35 ayat 3 Permen 46 tahun 2022, eh, yaitu bahwa untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN itu menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BKN. Maka karena Kementerian Pembina Jabatan Fungsional tidak bisa sendiri, harus menggandeng tadi itu amanah pasal 35 ayat 3 Permen 46 tahun 2022, maka yang dilakukan adalah interoperabilitas gitu. Jadi untuk konteks mengapa begitu? Kenapa nggak pakai e-kinerja saja, Mas? Gitu ya. Kemendikbud itu adalah kementerian yang bertanggung jawab untuk terkait transportasi layanan pembelajaran. Kalau BKN itu terkait dengan manajemen ASN. Makanya kalau bicara platform e-kinerja, itu diketik oleh siapa saja, maka akan bunyi SKP kan gitu. Nah, tetapi ketika di PMM, maka itu arah visinya adalah pengelolaan kinerjanya mendukung transformasi pembelajaran. Itu yang membedakan. Jadi kalau di PMM itu fokus tujuannya adalah transformasi pembelajaran tanpa meninggalkan tujuan dalam konteks pengelolaan kinerja. Intinya gitu. Makanya BKN pada saat Bu Dirjen bertemu dengan Pak Kepala BKN tanggal 17 Oktober tahun 2023, Pak Kepala BKN langsung setuju. Maka kemudian dibentuk tim, kita akselerasi, kemudian ada SE, ada PKS, dan macam-macam. Gitu Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di e-kinerja sekarang, itu akan ada tombol sinkro, ada tombol pengguna PMM, itu adalah hasil kerja sinkronisasi dua tim di PKN sama di Kemendikbud. Itu tidak ujuk-ujuk lahir, Pak. Itu adalah proses diskusi terkait dengan itu, Bapak dan Ibu. Saya nggak akan cerita detail mengenai aspek ini ya, biar nanti waktu kita cukup. Nah, jadi Bapak dan Ibu, interoperabilitas datanya itu guru dan kepala sekolah. Sementara ini guru dan kepala sekolah ya Bapak dan Ibu cakupannya, belum semua. Itu yang sudah mengerjakan pengelolaan kinerja, yaitu menyusun SKP, kemudian dia tidak perlu lagi membuat di e-kinerja karena datanya itu dialirkan, gitu ya. Jadi SKP di PMM dialirkan ke e-kinerja. Kalau belum mengalir, itu masalahnya tadi, ada disparitas data. Yang itu nanti di rakor akan dibahas. Tentu rakor tidak hanya membahas itu, Pak. Ada topik-topik lain yang diselesaikan. Salah satunya adalah disparitas jabatan guru gitu ya. Nah, kami itu yang sudah mengalir itu dari total 1,7 ASN guru,
masih ada 200 ribuan. Tapi mungkin sampai hari ini sudah, ini per versi kemarin tanggal 11 ya, yang waktu saya paparan di BKN Regional Denpasar. Nah, jadi kami itu masih punya PR yang 242, Pak. Itu yang membutuhkan setelah kita berdiskusi berkali-kali membutuhkan peran BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Makanya dibikin rakor. Jadi waktu itu kita tidak pengen ngerepotin Pemda. Bayangan kami itu data langsung bisa ngalir gitu ya, langsung ideal. Ternyata dengan adanya disparitas data itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi syaratnya itu satu, guru dan KS memiliki NIM yang sama antara NIP yang sama antara yang tercatat di SIASN garis miring e-kinerja dengan di Dapodik. Yang terjadi sekarang ini banyak NIP di dalam Dapodik berbeda dengan SIASN. Terus yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang di SIASN, sehingga nanti Bapak Ibu guru yang NIP-nya berbeda dengan di SIASN, maka yang di Dapodik harus disesuaikan, harus dilakukan pembaharuan gitu. Terus yang kedua adalah guru kepala sekolah yang membuat di SKP di PMM statusnya sudah mendapat persetujuan atasan. Dan yang ketiga, UNOR. Itu kalau UNOR itu bahasa di BKN ya. Unit organisasi satuan pendidikan, kalau di Kemdikbud namanya NPSN, nomor pokok satuan pendidikan, itu posisinya aktif serta memiliki atasan yaitu kepala sekolah yang sama gitu ya antara yang di e-kinerja atau SISN dengan yang di PMM. Itu ini wilayah oke. Jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya kesepakatan itu, maka kebijakan pimpinan di BKN dan di GTK, di Kemendikbud, e-kinerja itu untuk konteks guru dan kepala sekolah tidak bisa lagi melakukan pembuatan, editing, perubahan di e-kinerja. Statusnya hanya bisa dilihat atau view only. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi SKP-nya itu hanya bisa dilihat, tidak bisa diubah. Mengubahnya di mana? Mengubahnya di PMM. Sehingga kemudian datanya itu dialirkan. Namun karena kami kemarin memiliki tantangan itu, maka berdasarkan kesepakatan tim, dikembangkanlah menu sinkro PMM, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa di e-kinerjanya, kalau datanya tidak ada perbedaan NIP, itu akan muncul sinkro PMM. Nah, di admin e-kinerja juga ada namanya menu log sinkronisasi PMM, di mana admin e-kinerja itu bisa menarik data satu persatu terhadap SKP-nya guru yang belum mengalir. Jadi di sini ini gitu. Jadi sekarang disediakan tombol itu. Bahkan tombol baru aja dirilis pagi ini ada tombol untuk kalau guru tersebut statusnya guru Kemenak gitu ya, yang diperbantukan di eh, eh, Pemda, sekolah Pemda itu bisa dikeluarkan dari cakupan PMM untuk dia bisa mengerjakan di e-kinerja. Nah, bagaimana dengan penilaian kinerja sesuai dengan Permen PAN 6, yaitu periodik bulanan dan triwulanan? Pada dasarnya itu juga sudah kami kerjakan by system. Jadi di dalam tampilan admin e-kinerja sudah ada kalau Pemda tersebut menggunakan kebijakan penilaian bulanan, maka data bulan Januari, Februari, Maret, April, dan nanti Juni, kalau bulan Juni sudah selesai, itu pada dasarnya sekarang sudah bisa diunduh di admin e-kinerja, gitu ya, di menu laporan admin kinerja, termasuk yang tribulanan. Nah, bagaimana dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang pendekatannya semesteran? Ini kepentingannya adalah untuk kepentingan transformasi pembelajaran, nanti akan ada di PMM, tidak dialirkan di e-kinerja, sampai nanti Permen PAN 6 tahun 2022 diganti dan nanti dimasukkan semesteran. Jadi posisinya Bapak dan Ibu sekarang ini kan dengan Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 sedang dibahas RPP tentang manajemen ASN yang menggabungkan tentang PP manajemen PNS dan manajemen P3K dalam satu PP, dan sepertinya nanti bab tentang pengelolaan kinerja akan punya implikasi terhadap revisi Permen PAN 6 tahun 2022. Tapi ini lagi dalam posisi proses diskusi ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, jadi posisinya kalau di Sulawesi Selatan ada pemerintah daerah yang menyalurkan TPP berdasarkan kinerja bulanan, pada dasarnya sudah bisa disediakan gitu. Eh, Datanya gitu Bapak dan Ibu.
Nah, ini adalah dukungan untuk proses pengaliran Bapak dan Ibu. Jadi penilaian periodik sampai ini sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu admin e-kinerja itu dengan di sini kinerja guru, terus di sini ada laporan, itu pada dasarnya bisa diambil gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terpenting Bapak dan Ibu, yang kita berkumpul untuk rakor. Nah, rakor ini kita akan membahas isu yang pertama adalah perbedaan UNOR. Bahasa SIASN adalah UNOR, unit organisasi yang dibikin melalui SIASN perencanaan, itu ya, menambahkan nama satuan pendidikan yang ternyata karena cara membuatnya itu mengetik nama satuan pendidikannya itu berbeda dengan standar NPSN. Nah, sesuai dengan kesepakatan, kalau berbicara sekolah, data referensi yang dipakai adalah data referensinya Kemendikbud gitu. Jadi Bapak Ibu dari BKPSDM nanti ke depan tidak ada lagi namanya ngetik-ngetik nama satuan pendidikan, itu akan ditarik data dari Kemendikbud disediakan di SISN. Jadi nanti akan data resmi sekolah seluruh Indonesia dibagi sesuai dengan provinsi kabupatennya dan dilengkapi dengan NPSN. Itu nanti otomatis Bapak Ibu tinggal mereload datanya aja gitu. Jadi tidak ngetik seperti sekarang. Nah, saat ini kami masih menyelesaikan pemadanan dulu, pemadanan antara data UNOR yang ada di SIASN dengan NPSN, dan kami membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu gitu ya terkait dengan UNOR ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menampilkan eh, dashboard ya. Nah, dashboard ini dibuat untuk kami meminta tolong Bapak Ibu untuk menyelesaikan eh, datanya. Sebentar, coba saya tampilkan dulu dashboardnya Bapak dan Ibu. Oke. Jadi posisinya kami butuh bantuan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini dashboardnya Bapak Ibu. Jadi posisi dashboard ini bisa diakses tanpa akun, tetapi hanya untuk memonitor gitu ya. Jadi hanya untuk melihat kalau diakses tanpa akun, tanpa login maksudnya. Eh, sudah kelihatan belum ya Bapak dan Ibu? Jadi posisinya gini Pak, sekolah negeri itu sebenarnya 172.000, tetapi di catatannya UNOR-nya BKN 313 gitu ya. Karena tadi banyak bikin double macam-macam. Nah, yang sekarang sudah padan itu 126 gitu ya. Jadi 126. Nah, yang belum padan ini Mas ada dua dua problem, residu NPSN tipe 1 sama residu NPSN tipe 2. Nah, kalau dilihat Sulawesi Selatan, eh, Sulawesi Selatan masih punya PR ini. Negeri itu adalah 8.252, tapi di dalam UNOR-nya 15.000, yang sudah pada 6.000, kita masih punya PR menyelesaikan ini. Gitu ya Bapak dan Ibu. Itu Pak Sukimin ini nanti bisa dilihat di dashboardnya Pak. Gitu ya. Dengan login, nah Bapak Ibu nanti akunnya sudah kami serahkan ke Pak Sukimin. Nanti Pak Sukimen mendistribusi ke Bapak Ibu gitu termasuk. Nah, cara menyelesaikannya Bapak Ibu, tadi saya sudah men-share di chatroom yaitu panduan penggunaannya ini diunduh dulu. Kalau enggak ya tadi mengambil gitu ya. Nah, nanti diselesaikan di sini. Jadi ada problem ini. Ada residu wilayah UNOR, itu maksudnya gini. Kalau di Kemendikbud, seluruh satuan pendidikan itu dilengkapi informasi sekolah itu di kabupaten mana, di kecamatan mana, di desa mana, itu ya. Nah, kalau di BKN atau di SISN itu waktu membuat UNOR tidak dilengkapi informasi itu. Nah, berdasarkan hasil pemadanan kami ada beberapa UNOR itu yang wilayahnya belum kebaca. Nah, sehingga kita perlu membutuhkan ini contohnya. Jadi ada 1.500 yang belum, dan itu kemudian nanti minta tolong dibantu. Ini sampai di sini nanti yang kami membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu dalam konteks menyelesaikan UNOR gitu ya. Nanti saya teruskan dulu sebelum
Ini yang menyangkut UNOR ya Bapak dan Ibu, melalui dashboard. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, itu adalah disparitas terkait dengan nomenklatur jabatan gitu ya. Jadi apa itu? Yaitu eh, ada dua kategori, ASN yang berstatus PNS sama yang berstatus P3K. Jadi yang di dalam SIASN yang statusnya PNS itu dia sudah jabatan fungsional guru, namun masih menggunakan nama jabatan yang lama gitu, yang 13 jabatan gitu ya, bukan yang 4 jabatan gitu ya. Nah, ini ada totalnya 152.000. Tentu ini sudah berkurang karena sudah ada rakor 123. Nah, ini nanti dari BKN melalui platform SIASN pada saat rakor akan membagikan akses kepada Bapak Ibu dan datanya masing-masing kabupaten kota, eh, siapa saja yang jadi 152 ini kan terdistribusi di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi gitu ya. Itu satu. Jadi ini lebih ke menyesuaikan jabatan. Ada lagi, dia sudah PNS tetapi belum punya JF. Jadi statusnya pelaksana 49.997 gitu. Nah, ini juga sama nanti harusnya ini kalau dia sudah S1, sudah PNS, minimal D1, D4, harusnya dia diangkat dalam jabatan guru. Nah, ini di jam yang sama Bapak Ibu di Jakarta sedang ada rakor dengan PKN untuk membahas surat edaran gitu ya, yang nanti untuk menyelesaikan ini gitu. Ini yang di PNS. Nah, yang di P3K itu juga sama nih. P3K itu ada masalah. P3K itu sebenarnya kan berdasarkan Perpres tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh jabatan yang dapat diisi oleh jabatan fungsional itu kan sudah jelas. Salah satunya adalah jabatan guru itu bisa diisi oleh ASN P3K. Nah, tapi di dalam SISN itu masih tercatat sebagai pelaksana. Itu sebanyak 571.212. Nah, ini juga sama. Ini harus diubah menjadi jabatan fungsional guru, tetapi membutuhkan aspek dasar hukum arahan dari BKN agar 571 ini nanti bisa diubah kalau dia sudah memenuhi persyaratan guru, yaitu minimal pendidikannya sudah S1 atau D4. Nah, ini contoh Pak yang 13 tadi saya sebutin 13 jabatan itu ini yang sebanyak berapa tadi? Sebanyak 152.000 ini itu tuh posisinya masih berada di area jabatan yang ini gitu. Masih berada di area jabatan ini. Nah, itu harus disesuaikan ke sini. Nah, cara menyelesaikannya itu tidak bisa serta-merta langsung disesuaikan di dalam data, tetapi juga harus ada dokumentasi apakah benar si guru tersebut itu memang dulu sudah di misalkan contoh ya, guru dewasa tingkat 1 3D sehingga dia layak dikonversi atau disesuaikan ke guru ahli muda dan sebagainya. Nah, itu butuh dokumentasinya. Nah, itu yang nanti pada saat rakor dibahas. Nah, Kemendikbud itu sudah bersurat dengan BKN untuk menyelesaikan data ini, makanya ada rakor. Terus ini juga dari Kemdikbud sudah mendapat persetujuan dari Menpan terkait dengan persetujuan penyesuaian nomenklatur yang itu nanti pada saat rakor diselesaikan. Oke, sekarang jam berapa ya Pak Sukimin? Maksud saya sebelum ke Bapak dan Ibu karena sudah 1 jam dari kita mulai acara, saya akan stop di sini dulu sebelum nanti saya akan menjelaskan secara cepat mengenai tata cara penyelesaian disparitas data itu gitu ya. Disparitas data yang panduannya sebenarnya bisa diunduh, tapi saya stop di sini dulu. Siapa tahu kita perlu sharing atau diskusi terlebih dahulu. Demikian Pak Sukimin, Ya, tetapi gini, nanti kalau memang masih membutuhkan pertemuan-pertemuan 1 2 jam gitu ya, ya, monggo aja dikoordinasikan dengan Pak Sukimin kalau membutuhkan pendalaman. Jadi pertemuan ini mudah-mudahan bukan pertemuan pertama yang dan ya. terakhir, tetapi bisa kemudian kita tindak lanjuti. Saya stop di sini ya Pak Sukimin. Baik, Kita diskusi dulu. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan lanjutkan secara cepat cara menggunakan dashboardnya.
Sip, sip. Oke. Baik, Pak Denny, terima kasih untuk paparan singkat tentang disparitas data tersebut. Dan selanjutnya mungkin eh, jika ada tanggapan dari Ibu Bapak, dari BKPSDM maupun dari Dinas Pendidikan, kami persilakan untuk raise hand di Zoom-nya supaya nanti kita bisa. Oke, dari BKPSDM Selayar ya. Kami persilakan Pak, Pak atau Ibu, silakan dari BK PSDM Kepulauan Selayar, Pak. Pak Den. Saya, Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Waalaikumsalam. ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Nah, di sini terkait beberapa data yang tidak valid. Nah, di antaranya itu ada beberapa guru di sini itu yang tidak muncul tombol sinkro PMM-nya. Nah, jadi berdasarkan informasi dari web Kemdikbud juga itu diarahkan untuk melakukan perpal PTK. Nah, di situ kan saat kita perpal PTK di situ ada keterangan bahwasanya itu NIP-nya tidak valid. Nah, saat kita benarkan di situ ada lagi notifikasi selanjutnya kalau tempat lahirnya tidak valid. Nah, ini kalau ini juga yang menjadi hambatan kalau kita mau perpal NIP-nya, karena kan yang di CSN itu dia hanya mengambil nama kabupaten kota, Pak. Nah, sedangkan itu di Dapodik itu biasa mengarah ke nama kampung, nama desa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ini berarti harus kita ganti tempat lahirnya di Capil karena dia tidak akan bisa terperpal kalau tempat lahir di CSN itu berbeda dengan di Capil seperti itu. Nah, yang kedua yang akan saya tanyakan itu ada juga beberapa guru ini yang awalnya muncul tombol sinkro, tetapi di akhir hari ini dia sudah hilang tombol sinkronya. Dia itu dari SMP Babu Salam, kebetulan itu dia SMP swasta, Pak. Apa gara-gara swasta begitu jadi dihilangkan tombol sinkronya? Mungkin itu dulu untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kum ini mau satu-satu saya jawab atau gimana? Boleh, sepertinya satu aja dulu, Pak. Oke. Nanti berikutnya lanjut lagi. Ya, siap. Baik, silakan. Yang pertama Pak, oh, betul. Jadi kami jadi gini, nanti kalau Bapak lihat di dashboard itu ada dashboard yang dua ya. Satu yang terkait dengan UNOR. Jadi kalau diklik sini nanti munculnya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Kelihatan. Ini yang menyangkut UNOR yang tadi sempat saya demokan. Eh, eh, ini ya Pak. Nah, tapi juga nanti ada yang terkait dengan pemadanan PTK. Gitu ya. Pemadanan PTK itu kalau UNOR itu intinya nama satuan pendidikan di dalam SIASN perencanaan dengan portal data NPSN Kemdikbud itu nggak sama. Intinya gitu. Dan ini sifatnya tidak rahasia. Nah, kalau perval PTK, karena itu menyangkut data individu, kita terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Data. Makanya ini menyangkut data individu, maka yang di dashboard ini itu jadi kalau Bapak klik tadi, Bapak akan lihat nih. Jadi misalkan residu residu NIP gitu ya. Nanti Bapak bisa cek di mana tadi ya, Selayar ya Pak ya. Selayar ya. Jadi Ya, Pak. ya, Selayar, Pak. jadi nanti jadi Pak, Bapak juga bisa monitor di sini nih datanya. Nah, tempat lahir kami baru menyepakati tadi pagi untuk nanti tidak dijadikan variabel pemadanan. Ini sedang akan dieksekusi sama pimpinan, Oh jadi iya kami Pak, sudah betul Pak. konsultasi. Karena kalau misalnya data di Capil yang dirubah ini harus merubah semua ijazah dan Betul, lain-lain. Pak. Jadi Iya memang Pak. gini, Pak. Kalau bicara NIK, bicara tempat lahir, sebenarnya kalau Kemdikbud itu ikut Kemendagri, Dukcapil, karena pemilik kewenangan atas data Adminduk itu adalah Dukcapil. Makanya kalau tempat lahir itu
Kalau di Dapodik ya sesuai dengan KTP-nya. Kalau di KTP-nya itu tercatat nama desanya, nama kecamatannya, nama kabupatennya, itu sebenarnya Kemdikbud ikut itu. Nah, kalau BKN menggunakan kebijakannya harus nama kabupatennya, makanya kemudian ada disparitas itu gitu. Nah, kami sudah tadi pagi menyepakati bahwa untuk yang tempat lahir akan kita keluarkan dari variabel pemadanan. Kita akan fokus untuk residu NIP. Residu NIP, nah kalau ada perbedaan NIP antara di SISN dan Dapodik, maka yang dipakai adalah NIP yang di SISN. Karena pemegang kewenangan atas data NIP itu BKN, bukan Dapodik, bukan Kemdikbud. Kemdikbud ikut gitu. Dan ke depan posisinya tidak seperti sekarang kan, ngentri-ngentri tulisan 16 digit NIP ya. Ke depan itu akan reload langsung aja gitu. Itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi itu penjelasannya Pak dari selayar ya Pak. Jadi kalau tidak tombol, tapi intinya gini, intinya NIP-nya samakan dulu, terus yang kedua silahkan kalau tombol sinkronnya nggak muncul, maka si guru tersebut bisa melakukan dua langkah. Langkah pertama, melaporkan di e-kinerja itu kalau nggak salah di e-kinerja itu ada menu helpdesk kalau tidak salah, atau SASN ya, menu helpdesk. Dia bisa melaporkan atau melaporkan di pusat bantuan. Itu langkah yang kedua. Jadi di pusat bantuan PMM atau di helpdesk e-kinerja, atau kalau nggak sabar datanya seperti biasa Pak Sukimin dengan template yang biasa itu Siap. disampaikan ke Pak Sukimin ke saya nanti sama tim ya, sama tim yang akan membereskan. Kalau Siap. itu isunya nanti di BKN, biasanya data itu saya kirim ke BKN. Gitu, agar karena tombol sinkro itu adanya di e-kinerja, bukan di PMM. Jadi tombol sinkro itu cerita sejarahnya. Dulu itu pikiran kami itu namanya interoperabilitas itu PMM ngalirin data ke e-kinerja. Karena banyak data beda, terpaksa datanya itu ditarik. Nah, cara menariknya itu dikembangkan tombol sinkro. Jadi tombol sinkro itu adalah tujuannya si guru tersebut kalau di menu My ASN-nya atau menu e-kinerjanya, atau kalau itu muncul di admin e-kinerja, atau si admin itu yang narik data dari PMM. Gitu ceritanya. Jadi itu sebenarnya adalah upaya kami di level tim teknis antara BKN sama Kemendikbud agar interoperabilitas data itu berjalan dengan dua mekanisme. Mekanisme didorong, data data mengalir, sama data ditarik. Gitu. Apakah sudah sangat ideal? Enggak, masih ada tantangan-tantangan yang kayak tadi. Ketika NIP-nya sudah beres disamain, ternyata eh, Dapodik itu karena menggunakan data Admindu, PKN datanya kelahirannya adalah level kabupaten, maka masih beda. Makanya ini tadi kita sudah diskusi, Pak. Jadi kita sudah diskusi, mudah-mudahan nanti segera dieksekusi. Yang ini loh, Pak. Ini kan, Pak. Jadi kan ada perbedaan tempat lahir ini gitu. Oh ya Jadi Pak. residunya ini, Pak, tidak hanya tempat lahir nih. Ada NIP, bahkan ada nama berbeda, ada jenis kelamin berbeda, ada tempat lahir berbeda, apa tanggal lahir berbeda, ada tempat lahir berbeda. Gitu ya Pak. Artinya kalau judul atasnya ini residu data kepegawaian, ini berarti antara Dapodik dengan SISN. Kalau residu kependudukan itu di situ gitu. Nah, yang kedua, guru yang tidak muncul tombol sinkro pernah muncul, barangkali sudah pernah diklik, setelah itu datanya sinkron. Prinsipnya sih kalau Enggak Pak. datanya sudah mengalir, sebenarnya nggak perlu nggak perlu bingung. Tapi kalau datanya belum mengalir, tolong dilaporkan saja. Si guru tersebut melaporkan. Karena tombol sinkro itu pada dasarnya kalau sudah pernah muncul dan sudah disinkronisasi dan datanya sudah mengalir, sebenarnya sudah selesai sih tugasnya, Pak. Gitu, Pak. Untuk yang selayar ya, Pak. Selayar ini saya masih punya PR nih untuk memberesi yang pengawas yang belum masuk SIM Tendik. Nanti ditunggu ya, Pak ya. Mohon sabar ya, Pak. Oh ya Pak, makasih Pak. Daripada saya ditanya, saya jawab aja dulu, Pak. Siap. Makasih Mas Denny atas segala bantuannya selama ini. Ya, Mas ini masih ada satu ya dari Dikbud Luwu barangkali masih bisa satu kali lagi. silakan, silakan. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, ya silakan open Ya, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, wabarakatuh. Pak. Saya langsung saja, Pak. Terima kasih kesempatannya terkait masalah PMM, Pak. Ini kasus memang terlalu banyak ya, Pak, yang kita dapatkan di lapangan. Seperti kami di Luhut Timur, Pak, kasusnya adalah eh, contohnya, Pak, satu, misalkan ketika dia lolos P3K, Pak, dia mengajar di sekolah A, Pak, misalkan. Kemudian di sekolah tersebut itu tidak ada jamnya, Pak. Tidak ada jamnya. Kemudian ketika tidak ada jamnya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Timur itu mengeluarkan nota dinas atau ya nota dinas untuk mencari sekolah yang ada ya jamnya, Pak. Kemudian ketika dia mendapatkan jam, Saya udah tahu Pak Pak, jawabannya. Pertanyaannya sudah saya tangkap Pak. Boleh ya, saya jawab ya? ya Pak, silakan. Jadi gini, P3K itu berdasarkan regulasi Undang-Undang ASN yang lama 5/2014 dan PP Manajemen P3K, pada dasarnya P3K itu kan tidak boleh dipindah. Dan baru sedang kita bahas gitu. Sedang dibahas nih di perubahan manajemen ASN. Kalau pemerintah Kabupaten Luwuk merasa guru-guru ini dikarenakan dia berada di UNOR yang jamnya tidak memenuhi minimal 24 JP dan akan dipindahkan, atau satuan pendidikan keduanya. Jadi gini, kalau di Dapodik itu bisa mencatat tempat bekerjanya itu bisa dua, Satmingkal Induk sama Satmingkal tugas kedua kalau di Dapodik. SISN nggak bisa masalahnya. SISN belum, dan kami ini sedang lagi diskusiin agar polanya sama. Guru-guru itu punya Satmingkal Induk sama Satmingkal penugasan yang kedua, agar tadi ketika JP-nya kurang, pada dasarnya dia memenuhi tunjangan profesinya tetap terpenuhi gitu, Pak. Jadi Kabupaten Luwuk kalau membuat kebijakan memutasikan tadi, saran saya entah itu bupati, pejabat pembina kepegawaian, atau Pak Sekda selaku pejabat yang berwenang, membuat permohonan resmi kepada Menpan bahwa guru-guru ini kami pindahkan dikarenakan di satuan pendidikan yang ini jamnya tidak cukup, kami dan sekolah lain tersebut membutuhkan, mohon persetujuan untuk izin ini, karena Bapak di BKP di Dikbud dengan nota dinas guru itu di Dapodik bisa dicatat, tetapi di BKPSDM nggak bisa dicatat, Pak. Jadi jadi Luwuk Timur Dinas Pendidikan koordinasi dengan BKPSDM dengan surat tadi, kalau nanti keluar izin dari Menpan gitu ya, maka nanti di BKPSDM-nya akan bisa menyesuaikan satmingkalnya. Karena kalau nggak bisa untuk P3K. Itu ya Pak. Memang ini yang kita sudah tahu Pak. Bahkan nanti yang untuk kebijakan saya terusin aja nih. Kita juga lagi bicara dengan Menpan untuk yang implementasi Permendikbud 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana pasal 2 itu tertulis bahwa guru P3K yang memenuhi syarat itu dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, ditugaskan sebagai kepala sekolah itu kan belum tentu di sekolah sesuai dengan SK pengangkatannya kan, bisa pindah. Nah, kami juga lagi membicarakan dengan Menpan agar dengan implementasi Permendikbud 40 2021 itu pada dasarnya dimungkinkan P3K itu dipindah. Sampai nanti PP Manajemen ASN yang baru keluar ya, Pak Rusandi. Gitu ya, Pak? Kemudian begini Pak, sebenarnya Pak. Jadi jalurnya ini Pak, kami sebenarnya melarang Pak di awalnya. Maksudnya ada nota dinas Pak, cuman kami tidak menyarankan, kami menyarankan untuk tidak memindahkan dapodiknya Pak. Tidak memindahkan dapodiknya. Walaupun dia mengajar di sekolah B, kami tidak memindahkan dapodiknya Pak. Tapi ternyata di sebelum ada ini Pak, ada beberapa sekolah memindahkan dapodiknya Pak ke sekolah B. Jadi akhirnya data PMM-nya itu pindah ke sekolah B Pak. Kemudian ketika dia mau sinkron ke kinerja BKN, UNOR-nya tidak cocok Pak, karena SK yang pertama diterima adalah di sekolah A, kemudian PM-nya di sekolah B. Padahal arahan kami Pak, setelah kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, arahan Kementerian Pendidikan ini kami datangi kunjungi bahwa silakan pindah di sekolah B, tapi tidak pindah data dapodiknya, sehingga nanti PMM-nya itu masih sinkron. Tapi observasi di sekolah B, hasil dari observasi di sekolah B itu dikirim ke sekolah apa untuk diinput masuk ke dalam PMM-nya. Itu yang kami sampaikan. Tetapi kasusnya yang terjadi di Timur, ada beberapa sekolah operator memindahkan dapodiknya, sehingga ketika dia sinkron ke kinerja BKN Pak, dia tidak connect. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah di semester 2 nanti di Juli untuk persiapan SKP di Juli sampai Desember Pak, apakah kami boleh memindahkan dapodiknya itu kembali ke sekolah A, sehingga
PMM-nya itu terbaca di sekolah apa kembali? Mungkin ada jawaban Pak dari itu. Prinsipnya kan gini ya Pak, prinsipnya untuk P3K itu saran saya dari sisi Dapodik jangan dipindahkan sesuai Ya, dengan betul. SK Ya, Pak. pengangkatan P3K-nya. Siap. Kalau dia mengajar di tempat yang kedua, ditulis saja itu satuan pendidikan yang kedua Betul. untuk memenuhi jam mengajarnya. Pengajarannya. Nggak ada masalah sih. Kalau saran saya memang di Dinas Pendidikan Luwu Timur bikin koordinasi agar operator, ini kan operator taunya ini itu di sekolah saya. Maka dapodiknya saya catatkan gitu. Karena memang dapodik itu kan mencatat aktual di mana dia bertugas. Kalau SIASN mencatat sesuai dengan SK pengangkatan. Itu yang agak berbeda, Pak. Jadi kalau SK pengangkatannya di SDA, aktualnya di SDB, kita tahu sih teman-teman di BKN sama kita udah tahu nih kita solusinya ini antara SISN dengan Dapodik memang harus kita samakan. Dua-duanya memungkinkan mencatat Satmingkal Indo sama memungkinkan Satmingkal penugasan atau sekolah penugasan. Tapi ini kan butuh waktu ya Pak untuk tadi ya menyamakan itu. Tapi prinsipnya Pak Rusandi yang apa yang tadi disampaikan sudah langkah yang baik ya untuk menyelesaikan ini. Iya, Pak. Tapi prinsip utamanya yang penting agar ada PMM itu kan tujuannya satu, agar transformasi pembelajaran terjadi. Kemudian yang kedua, guru nggak sibuk bikin SKP dan berat. Karena pada dasarnya kan dengan PMM itu 15 menit bikin SKP selesai. Tapi kan masalahnya begitu datanya beda, nggak sinkron. Itu aja kan masalahnya kan gitu. Betul. Terus SKP juga bisa diselesaikan tepat waktu gitu ya. Jadi itu sih. Gitu ya Pak. Oke, Iya. Pak. Kalau boleh Oke. pertanyaan-pertanyaan detail implementasi boleh di stop dulu. Saya ingin menjelaskan yang proses pemadanan apa bagaimana menggunakan dashboard itu gitu sebenarnya dan apa yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu di BKPSDM bersama Dinas Pendidikan. Dashboard itu harus dikerjakan dalam posisi berkoordinasi ya Pak, nggak bisa sendiri-sendiri pada saat itu. Kayak waktu bikin UNOR, BKPSDM bikin UNOR sendiri, eh, Dinas Pendidikan ngentri data di Badorik sendiri. Enggak, harus harus koordinasi bareng gitu. Siap. Ya. Gitu. Baik, mungkin Oke, Pak bisa Sukimin. Itu ya Pak Rusandi. Nanti kita mungkin bisa bikin forum lain untuk diskusi pengelolaan kinerja Ah, lebih ya, detail. baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. silakan Mas ini untuk dilanjut yang pemaparannya Oke, tadi. baik ya Bapak Ibu dan Ibu, biar Bapak nggak terlalu lama. Sebenarnya ini saya cuma pengen menjelaskan agar nanti pada saat rakor, Bapak sudah punya bahan, Bapak sudah punya pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi coaching klinik, sehingga kemudian, oh saya sudah punya dashboard, saya sudah dikasih akun oleh Pak Sukimin, Siap. tetapi ketika saya selesaikan dengan panduan, ternyata masih ada tantangan. Itu sebenarnya. Ya. Jadi biar nanti posisinya benar-benar pas rakor problem datanya Bapak Ibu selesai gitu lebih efektif. Baik Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan cara kerjanya. Ini yang secara mekanisme kerja tidak terlalu rumit karena tidak menyangkut data individu itu adalah yang tadi penyelesaian UNOR ya yang tadi sudah saya tunjukkan gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti ini panduannya sama sebenarnya. Apa yang saya paparkan dengan yang nanti Bapak Ibu download sama. Jadi gini Pak, di dashboard itu ada dua isi, yaitu integrasi data satuan pendidikan, gitu ya, UNOR dan NPSN. Ini yang sementara fokus awal yang mesti diselesaikan. Karena sebenarnya secara teknis ini lebih mudah dan jumlahnya nggak banyak, tidak menyangkut data individu. Nah, yang kedua adalah integrasi data orangnya, PTK ASN-nya, yaitu menyangkut Satmingkalnya, NUPTK-nya, NIP-nya, NIK-nya, gitu Pak. Jadi ini lebih rumit gitu, makanya ini jadi fokus berikutnya gitu. Nah, ceritanya itu kita itu punya 3 ekosistem data sesuai dengan kewenangannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ini yang menyangkut seluruh data yang tertulis di KTP itu mau benar mau salah, intinya yang tertulis di KTP itu kewenangannya Kemendagri, Dukcapil, intinya gitu. Gitu ya, Pak. Yang kedua adalah yang menyangkut sekolah, gitu ya, NUPTK, NNPSN, itu kewenangannya Kemendikbud, gitu. Jadi kalau ngomongin penamaan sekolah, macam-macam, itu ikut apa yang ada di Kemendikbud. Karena itu menyangkut implikasinya nggak sesimpel nama saja, tetapi menyangkut kebijakan bosnya, rekening bank yang dibuka, aplikasi Dapodik, aplikasi Siplah untuk pengadaan barang, aplikasi untuk
Siplah itu pengadaan barang, Arkas itu pengelolaan keuangan sekolah, itu ikut Kemdikbud. Nah, tapi kalau kebijakan menyangkut kepegawaian, khususnya NIP, itu ikut BKN. Nah, ini yang sebenarnya gampangnya itu, dari 6 parameter itu kalau ditarik itu sama, sebenarnya ini urusannya selesai. Nah, ternyata itu yang terjadi gini nih Pak, ada variasinya gini nih. Jadi kalau semuanya hitam, 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 ini aman. Tapi begitu begitu si B ini nicknya bener, namanya bener, tanggal lahir salah gitu ya. Terus di sini nggak nyambung, sehingga ini yang disebut dengan residu gitu. Yang F ini karena hitam semua maka valid. Nah, sebenarnya yang sedang kami kerjakan antara tim BKN sama tim Kemdikbud itu adalah mensinergikan data itu gitu ya Pak. Nah, Pak ini udah clear ya, tadi udah tahu ya Pak. Jadi total satuan pendidikan secara nasional berapa? Eh, jadi nanti Bapak Ibu bisa langkah keduanya ngecek satuan pendidikan bisa di breakdown berdasarkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Ini berdasarkan satuan pendidikan yang ada di Kemdikbud. Makanya kalau di Kemdikbud itu begitu nyari data ini SD mana di kecamatan mana bisa dicari gitu. Nah, terus nanti kalau Bapak klik akan ada tiga keterangan ini bahwa datanya padan sama antara yang di BKN sama Kemdikbud itu adalah cirinya ini antara SPNN dan nama UNOR-nya sama meskipun cara nulisnya beda. Ini contoh ya, di UNOR SISN nulisnya SD Negeri Kandangan 2 Sayegan. Padahal di dalam NPSN tulisannya SD Negeri Kandangan 2. Tidak ada kata Sayegan. Tetapi karena ini sudah kita padankan, ini padan. Tuh. Nah, yang kedua adalah yang belum padan. Jadi di Kemdikbud udah ada NPSN-nya, tetapi di sini belum ada UNOR yang tersambungkan, gitu ya Pak. Belum ada UNOR yang tersambungkan. Ini contohnya gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau ini belum padan. Yang ketiga itu adalah kasus NPSN-nya ganda. NPSN-nya itu ganda. Contohnya ini, SMA Negeri 1 Sayegan, tetapi di dalam SIASN tertulis 2. UNOR-nya 2. Jadi UNOR-nya ganda. Nah, ini sebenarnya kan hanya satu SMA Sayegan, tetapi di UNOR SIASN ditulis 2 kali. Yang pertama ditulis dengan panjang, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sayegan. Nama atasannya Balai Pendidikan Menengah. Nah, ini yang kedua SMA Negeri 1 Sayegan gitu. Nah, ini yang nanti harus diselesaikan gitu. Itu Pak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi residu. Jadi Pak, yang harus dilakukan di sini sudah ada keterangannya, eh, yaitu residu NPSN, NPSN dengan UNOR ganda, yaitu yang tadi kita sebut dengan residu NPSN tipe 1, merupakan residu satuan pendidikan karena satu NPSN tersambung lebih dari satu UNOR di SISN. Atau yang kedua, NPSN yang belum memiliki UNOR. Jadi, itu sudah ada sekolah tercatat di Kemdikbud, tetapi belum ada UNOR-nya. Itu tipe yang kedua. Nah, tindak lanjutnya adalah ini perlu dipastikan nih untuk diselesaikannya gitu ya Bapak dan Ibu. Saya teruskan. Jadi ini yang kemudian menghubungkan. Jadi kalau tindak lanjutnya ini memastikan ulang apakah UNOR ganda merupakan satu UNOR yang sama atau keliru ketika menghubungkan UNOR pada NPSN, sama yang kedua adalah menghubungkan NPSN ke salah satu UNOR pada daftar UNOR yang tersedia. Ini tindak lanjutnya. Nah, yang kedua adalah residu UNOR, merupakan residu UNOR karena UNOR belum terhubung pada salah satu NPSN. Tindak lanjutnya menghubungkan UNOR ke salah satu NPSN pada daftar NPSN yang tersedia. Nah, kalau yang residu wilayah itu sebenarnya hanya menambahi kabupatennya saja, keterangan kabupatennya saja gitu. Nah, jadi cara menyelesaikannya urutannya ini, Pak. Selesaikan dulu residu wilayah UNOR kalau ada. Kalau nggak ada, yang kedua adalah residu UNOR. Yang ketiga adalah residu NPSN. Gitu ya. Nah, ininya sudah kita kasih keterangan. Badan Kepegawaian atau BKPSDM fokus pada penyelesaian residu 1 dan residu 2 berdasarkan pendekatan kewenangannya. Nah, kemudian yang Dinas Pendidikan fokus pada penyelesaian residu 3, yaitu residu 3 itu residu NPSN.
Nah, setelah itu maka kemudian setelah selesai maka kemudian tadi ya Pak, jadi posisinya setelah wilayah pindah ke residu UNOR baru pindah ke residu NPSN. Cara kerjanya ini. Nah, ini yang sudah tahapannya sudah ada juga. Residu wilayah itu intinya menambah, ini yang contohnya selayar yang sudah kami lihat Pak, selayar itu dari kemarin 75 atau 76 itu belum ada nama eh, kecamatannya kalau tidak salah gitu ya. Nah, nanti dilengkapi. Nah, ini contohnya Pak. Biasanya nanti di menu ini diklik residu wilayah. Nah, nanti di bawah ada tulisannya residu kabupaten sebanyak 66. Nah, ini nanti diselesaikan. Nah, ini caranya tadi ini. Caranya nanti ada validasinya. Diklik sekolah ini contohnya nih, Pak. SMK PGRI Geneng gitu ya. Nah, karena Bapak yang tahu, kalau SMK ini kan berarti kewenangan provinsi ya. Nah, nanti tugasnya adalah karena kewenangan provinsi menambahkan nama kabupatennya. SMK PGRI Geneng ini setelah diklik validasi akan muncul ini ya, akan muncul tombol ini. Nanti dipilih nama kabupatennya gitu. Kalau sudah, maka proses. Itu yang pertama, residu wilayah. Kalau residu wilayah ini mudah. Otomatis karena Bapak Ibu adalah yang sehari-hari berkecimpung dengan dunia satuan pendidikan pasti tahu gitu. Nah, yang kedua adalah residu UNOR tipe 2, yaitu merupakan residu UNOR karena UNOR belum tersambungkan ke NPSN. Jadi tindak lanjut memang menghubungkan UNOR ke salah satu NPSN pada daftar NPSN yang tersedia. Nah, ini contohnya. Nanti klik ini, residu UNOR. Jadi ini cara menyelesaikannya dari bawah ke atas ya Pak. Residu UNOR, jadi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro sebagai contoh. Nah, nanti divalidasi nih. Contohnya kita mengerjakan yang ini, validasi gitu ya. Dibuka, maka akan muncul ini Pak. Bapak akan ada menu pilihan. Misalkan dicek nih, mana yang nyambung gitu kan ceritanya. Jadi SMK Negeri Mbau Retno ini ketika divalidasi maka akan ada menu ini. Akan ada daftar mana yang itu sama gitu. Jadi nanti caranya Bapak biar gampang karena ini negeri ya ini ya, SMK negeri ya. Maka di menu setelah validasi Bapak pilih negeri saja karena itu tadi SMK, Bapak bisa pilih SMK. Setelah itu nanti akan munculnya daftarnya ini tidak semuanya, akan otomatis SMK saja. Nah, itu nanti yang sama diklik gitu, yang sama diklik. Jadi yang sama dengan SMK Negeri Mbauretno itu berdasarkan validasinya Bapak ngeklik salah satu. Itu, Pak. Jadi ini contohnya nih. Tadi ya langkahnya jadi Kecamatan Mbauretno ketemu, nah ini diklik. Karena sama nih, oh berarti UNOR yang dibikin di SISN itu di NPSN itu ketemunya nomornya NPSN-nya ini nama yang benar hanya SMK Negeri 1 Mbauretno, nggak pakai karena di SISN nulisnya panjang nih, SMA Negeri 1 Mbauretno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Ini admin SISN-nya rajin nih, jadi nulisnya panjang banget. Padahal di NPSN namanya hanya SMKN 1 Mbauretno. Ini nama resmi yang muncul di SK izin operasionalnya, gitu ya. Itu tipe residu UNOR tipe 2 atau yang bahasa di sini residu UNOR. Nah, yang terakhir sebentar tadi tipe mana ya? Nah, sekarang yang tipe NPSN tipe 1. Jadi memastikan ulang apakah UNOR ganda merupakan UNOR yang sama atau beda. Ini contohnya. Pilih residu UNOR, residu NPSN, gitu ya. Pak, ini tipe NPSN tipe 1, ini NPSN tipe 2. Nah, nanti ini contoh nih, Kecamatan Seyegan lagi ya contohnya. Kabupaten Sleman, Kecamatan Seyegan. Nah, ini Pak, di sini residu UNOR 1 sudah, maka karena ini sama ya, maka ini kemudian dipilih gitu. Terhubung dengan dua UNOR, maka rekomendasinya seperti yang tertulis di panduan nanti silakan dibaca. Jika X dan Y merupakan dua UNOR berbeda, maka hasil pemadanannya harus dibatalkan melalui mekanisme verbal residu UNOR. Tapi jika X dan Y merupakan satu sekolah yang sama atau UNOR yang sama, maka perlu disiapkan mekanisme merger UNOR dari tata kelola data sehingga tidak menimbulkan UNOR ganda. Itu Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya ini, kalau tipe residu NPSN 2, maka prosesnya ini
ini adalah wilayahnya Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan akan masuk ke namanya Verval PTK, Verval SP. Jadi aplikasi nantinya verifikasi validasi untuk satuan pendidikan. Nah, ini yang punya adalah Dinas Pendidikan, gitu ya Pak. Jadi ini contohnya SD Negeri Cipinang 2, kemudian masuk. Nah, nanti pilih di sini nih pemadanan unit organisasi BKN gitu ya. Tadi kan sudah ada langkah langkah 6, langkah 7, maka kemudian langkah 8 ini residunya, maka nanti ini dipilih SD mana yang itu terjadi gitu. Nah, itu ini langkahnya ya Bapak dan Ibu, sampai kemudian semuanya beres untuk yang tahap validasi UNOR tipe 2, baru nanti Bapak dan Ibu bisa melangkah ke Verval PTK nanti, pemadanan PTK. Saya stop di sini Pak Sukimin Ya. terkait dengan mekanismenya, tapi prinsipnya semua ada di panduan. Terus kalau di dalam seluruh panduan itu Bapak ikuti langkah-langkahnya ternyata masih menimbulkan masalah, silahkan dicatat saja. Untuk UNOR NPSN tipe 1 yang tidak bisa diselesaikan ini. Nanti dikomunikasiin sama Pak Sukimin atau Siap. nanti dibawa pada saat rakor gitu ya. Tapi kalau nggak sabar nunggu rakor, maka ya disampaikan Pak Sukimin, nanti kami teruskan kepada tim pemadanan. Itu Baik. Bapak dan Ibu mekanismenya terkait dengan UNOR. Saya masih punya satu yang verbal PTK, tapi mungkin kita diskusi dulu yang UNOR terkait dengan langkah kerjanya. Tapi Bapak dan Ibu bekerjanya dengan akun dan password yang sudah ada di Pak Sukimin. Silakan Siap. nanti diminta di masing-masing kabupaten kota. Ya. Cukup sesuai dengan kabupaten kotanya. Kalau kabupaten kotanya UNOR-nya sudah rapi antara Dapodik dan SISN, maka Bapak Ibu bisa menyelesaikan residu data yang berbeda untuk individu gurunya. Itu Pak Sukimin. Siap. Siap, makasih Mas Deni. Eh, yang data itu nanti akan diberikan ke Dinas Pendidikan atau BKSDM? Mas? Data yang mana ya Pak Sukimin? Yang username dan password itu? Kasih ke dua-duanya boleh, nggak ada Oh, masalah. dua-duanya boleh. Oke, siap. Baik, Kalau Pak Sukimin mau mengerjakan seluruh kabupaten kota itu juga nggak apa-apa, kalau tahu. jangan, Mas. Jangan. Ampun. BKPSDM saja Jadi Pak. ya Baik, itu baik. memang yang lead di PKPSDM lebih terutama yang UNOR ganda. Jadi PKPSDM menyelesaikan melalui dashboard. Nanti Dinas Pendidikan akan membantu gitu. Jadi kalau eh, ini yang benar sekolahnya mana ya, gitu kan? Ini double mana kita itu makanya saya bilang mekanisme penyelesaiannya ini nggak bisa jalan sendiri, tapi harus operator CISN dengan Dapodik duduk bareng sambil ngopi bareng, buka laptopnya menyelesaikan. Gitu Pak. Baik, makasih Mas Tapi pada Deni. dasarnya Pak Sukimin, akun belajar ID untuk UNOR ini tidak ada kerahasiaan sebenarnya, karena ini tidak menyangkut data individu. Jadi nggak menyangkut larangan undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Data umum Ini ya, Mas. menyangkut nama sekolah gitu. Oke. Baik, makasih Mas Deni. Sepertinya masih ada Pak Rusandi dari Luhut Timur. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, silakan. Tadi sebelum sudah dijawab, sudah ditanyakan tadi Pak terkait akun itu siapa yang pegang. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana kalau di sekolah itu Pak ada UPT-nya Pak? Kalau di PMM itu kan dia menggunakan UPT namanya Pak, ya? tidak produk UPT. Kemudian ketika dia muncul di sinkron e-kinerja itu tidak ada UPT-nya Pak. Nah, itu yang mau diluruskan sepertinya, Pak. Mau Oh, jadi gini, nama sekolahnya, Mas Deni ya, silakan. Nama nama sekolahnya Pak ada sekolahnya ada kata UPT-nya Pak. UPT Ya, di ya. depan ada UPT ya. Ya sebenarnya kan gini, pada dasarnya yang penting sekarang ini dipadankan aja Pak. Jadi ketika SISN ada kata UPT-nya, tetapi di NPSN nggak ada UPT-nya nggak apa-apa, tapi yang penting itu sekolah yang sama. Nanti proses merapikannya pada saat nanti koordinasi dengan BKN. Tapi yang penting ini posisinya sudah benar dulu. Karena kalau nanti admin SISN perencanaan Bapak nyuruh merapikan data sama nama sesuai dengan NPSN kan lama juga tuh Pak. Seluruh kata UPT yang selayar itu kan semuanya ada UPT-nya tuh depannya. Ya, ya. Contohnya yang selayar. Mungkin juga Kemudian Luhut Timur juga depannya ada UPT Iya, UPT Pak. kan gitu.
Kemudian Pak begini Pak, karena kalau kita mau merubah dari Dapodik ke PT Pak, itu akan bermasalah lagi dengan rekening sekolah yang ada di bank, karena Akhir. kan Ya berubah makanya lagi. Pak, sebenarnya Makanya dipadankan. nama yang benar itu nama yang didapodik. Karena Ya, itu sudah ada rekening sekolah, sudah terkait dengan kebijakan BOS, sudah kebijakan Arkasiplah, udah macam-macam tuh Pak. siap. Termasuk nanti nama di ijazah. Nama di ijazah itu nggak mungkin namanya UPT gitu, nggak mungkin gitu Ya. kan. Gitu kan. Makanya sebenarnya kalau mau diubah menghilangkan UPT itu yang diubah di SIASN perencanaan. Tapi kan kasihan nih teman-teman yang di BKPSDM daripada ngubah yang penting padanin dulu aja. Dipadankan. Karena ini kepentingannya untuk kepentingan data pengelolaan kinerja guru yang bekerja di sekolah itu bisa di SI, e-kinerja gitu Pak Rusandi. Tapi Ya, kalau misalkan teman-teman admin SISN perencanaan nggak keberatan mengedit namanya sesuai dengan yang ada di Dapodik, lebih bagus kan gitu. paham kan Tapi Pak? tahap awal ini kami tidak menyarankan itu. Baik. Sebenarnya Pak Rusandi, kami itu sudah memadankan tim tim BKN sama tim Kemendikbud. Kami bikin rakor itu dikarenakan yang residu-residu itu kami tidak tahu apakah ini sebenarnya benar-benar sama atau enggak. Ceritanya gitu. Makanya kita melibatkan Pemda yang tahu sekolah yang tertulis di ASSN itu apakah benar sekolah yang sama yang tertulis di Dapodik. Ceritanya gitu aja. Kan yang untuk Lombok Timur yang tahu orang Lombok Timur. Nggak mungkin Pak Sukimin tahu. Ya, betul, betul. Gitu. Ampun, ampun. Makasih Pak Rusandi ya. Cukup jelas Pak ya. Sudah cukup. Baik, masih ada yang lain dari BKPSDM baru buka mic-nya kayaknya atau ada mau disampaikan Bapak Ibu atau gimana? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada nanti Pak Sukimin monggo silakan distribusi akunnya ke Ya, siap. BKPSDM, ke Dinas Pendidikan nggak apa-apa. Terus kalau boleh menyarankan Siap. karena rakornya tanggal berapa tadi ya? Pak Rakor 8 Kabak Umum Juni. menyampaikan tanggal 8 ya. Nah, kita masih punya waktu, silakan diselesaikan masing-masing. Kalau ada kendala, silakan berkonsultasi dengan Pak Sukimin. Kalau membutuhkan kehadiran saya, ya tinggal kita cari waktu ya Pak, yang Baik. kosong. Ya. Pak Sukimin bisa lihat waktu saya, biasanya pakai akun belajar ID-nya, lihat kalender saya aja. Oh, oke. Ya. Nanti mana yang kosong Bapak blok Yang gitu. kosong Kalau ya. enggak ya nanya saya. Gitu ya Pak. Izin Mas ini undangan untuk rakor dari BKN sudah ada ke teman-teman BKSDM, tapi dari Kemendikbud belum ya? Ya, nanti saya tanya ya Pak. Karena Ah, memang BKPSDM diundang oleh BKN, ya. Dinas Nggak ada Pendidikan Pak. diundang oleh GTK. Oke, Iya. oke, menyusul berarti ya. Baik, Oke, makasih. nanti saya tanyakan ke tim ya Pak Sukimin ya, ke Baik, baik, undangan. makasih. Tapi prinsipnya sih tempatnya di Makassar, nggak berubah. Sip, ya. Baik. Ada lagi Ibu Bapak semuanya? Atau kita paparan semuanya sudah Pak Mas ini ya? Sudah, oke. Jadi Sudah, saya oke. teruskan sedikit Oke, mengenai sebenarnya saya pengen biar Bapak Ibu nggak terlalu banyak beban ya. Tapi ya sudah, saya paparan sekalian aja ya Pak. sip, sip. Ya, silakan Mas. Eh, yang mengenai pemadanan data yang verbal PTK tadi. Verbal PTK tadi itu pada dasarnya intinya yang paling utama adalah menyelesaikan perbedaan NIP, ceritanya gitu. Nah, itu berdasarkan dashboard, maka yang dilakukan intinya di dokumen di aplikasi perbaikan NIP itu dilakukan di aplikasi verbal PTK. Kalau ini yang melakukan adalah Dinas Pendidikan, gitu ya. Jadi dengan verbal PTK kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah yang seperti ini tertulis deh. Saya nggak pengen panjang juga ini karena sudah 2 jam, karena biasanya kalau kita rapat 2 jam sudah bosen juga kan Pak. Jadi kita lebih bagus 1 jam atau 2 jam, terus nanti kita jadwalkan ulang gitu sebenarnya gitu. Jadi prinsipnya gitu. Jadi untuk penyelesaian yang tadi, yang verbal apa namanya, yang pemadanan PTK, isu yang kedua, isu individu, itu lebih banyak isu NIP berbeda. Maka langkahnya ini di panduan itu adalah perbaikan NIP di tingkat satuan pendidikan oleh operator sekolah, dilakukan bagi PTK yang memiliki NIK yang sudah valid, terus kemudian diselesaikan melalui perbaikan NIP melalui aplikasi Verbal PTK. Nah, ini kalau ini sebenarnya tanpa
tanpa, oh mungkin ini ya, bantuannya dari operator SISN adalah memberikan informasi eh, data guru yang tidak muncul sinkro itu NIP-nya mana saja. Nanti yang itu kemudian baru diperbaiki gitu. Itu sih Pak Sukimin. Jadi prinsipnya ini tugasnya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bisa menyampaikan kepada operator satuan pendidikan agar memastikan NIP guru-guru di sekolahnya itu adalah NIP yang dipakai adalah NIP yang ada di SISN. Sehingga tidak ada lagi perbedaan NIP, SISN, dan Dapodik. Sehingga nanti sama persis. Itu Pak Sukimin. Sip, ya, makasih Mas Den. Izin Mas, di room chat ada pertanyaan ini, mungkin bisa langsung ditanggapi barangkali. Sebentar, yang pertanyaannya mana ya Pak? Jika Pindah ada induk tidak sesuai dengan SK penempatan. Ini sebenarnya, nah ini yang terkait dengan staf TU di aplikasi e-kinerja terdapat tombol sinkro. Nah ini statusnya berarti di Dapodik dicatatkan sebagai guru. Maka yang harus dilakukan di Dapodiknya diubah dia statusnya bukan guru tetapi non guru gitu. Karena kan tombol sinkro ini karena sebenarnya kan hanya tombol sinkro itu harusnya adalah akun-akun yang di Dapodiknya statusnya adalah guru, guru dan kepala sekolah guru dan gitu kepala ya. sekolah. Jadi di Dapodiknya diubah atau Pak Rahman minta tolong di datanya disampaikan ke Pak Sukimin ya dengan template biasanya Pak Kimin nanti kita Ya, teruskan ke tim tetapi itu bisa dilakukan dengan cara tadi ya. Seharusnya sih kalau staf TU ini belum belum membuat di PMM ya. Sampai nanti ada kebijakan dari pimpinan di luar guru dan kepala sekolah juga di PMM. Sementara ini belum ada belum. arahan dari pimpinan maupun BKN. Karena kami sedang mendiskusikan untuk dengan BKN kemungkinan untuk pengawas, tetapi ini posisinya masih tahap diskusi awal. Sampai nanti ada keputusan resmi ya Pak. Keputusan resmi itu pasti nanti bentuknya surat edaran bersama antara Mendikbud dengan kepala BKN, sudah ada panduannya, sudah macam-macam. Kami sedang baru pada tahap mendiskusikan saja antar tim. Tapi untuk pengawas, bukan untuk tendik. Gitu Oke, nggih. Karena tendik jumlahnya banyak banget, variasinya banyak banget. Jadi kita agak pusing nanti kalau menyusun mainstreaming RHK-nya. Kalau pengawas kan jumlahnya hanya anggap aja 20.000 gitu ya. 2000. Dan Oke, apa yang dikerjakan pengawas itu untuk transformasi pembelajaran kita sudah tahu bahwa pengawas pada dasarnya melakukan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendampingan satuan pendidikan. Jadi ketika kami mendesain kontekstualisasi peran pengawas di dalam pengelolaan kinerja kami sudah kebayang gitu. Tapi kalau tendik itu variasinya macam-macam, mulai dari office boy, tekang kebun, ya, TU, administrasi, bagian keuangan. sip. Nah, pimpinan belum memberikan arahan kepada kami. Gitu Pak Kimin. Baik, makasih Mas ini. Sepertinya untuk sementara cukup teman-teman. Cukup dan Pak Sukimin prinsipnya Bapak Ibu di Sulawesi Selatan kalau ada butuh diskusi 1-2 jam ini silakan difasilitasi saja. Kalau Ya, butuh saya ya saya hadir, kalau nggak butuh saya Pak Kimin bisa handle sendiri ya Pak. salah, sip. Ya. Ya, Eh, Pak Herudin, ini masih ada satu Pak Herudin terakhir aja barangkali ya Pak ya ya. Pak Herudin Silakan ini Pak kayaknya Herudin. kapten deh. Kapten. Iya, Kap- izin Mas. Nah, ini boleh. Mohon maaf Ya, ini silakan, silakan. nggak bisa open mic, Ya, open tapi kamera. dirimu kan nggak punya akun. Mau menyelesaikan yang mana? Cuma mau bantu sampaikan ini Mas, permasalahan. Jadi terkait verbal PTK tadi Mas Denny. Jadi kan Ya, apa namanya jika tombol sinkronnya tidak muncul, guru mengubah NIP memperbaiki NIP di Menyamakan. verbal PTK. Ternyata ada yang coba itu muncul masalah baru Mas. Tanggal lahir sama tempat lahirnya yang bermasalah lagi di situ di verbal PTK yang akhirnya tidak bisa centang. Nah, yang masalah seperti itu diselesaikannya di mana Mas Denny? Terima kasih Mas. jadi gini, eh, intinya kan kembali ke prinsip dasar 3 data tadi. Eh, Data itu kalau itu menyangkut NIK dan 6 variabel di kependudukan itu sebenarnya jadi gini, si guru tersebut saran saya diskusi. Jadi gini, kasus itu dibicarakan dengan tim SISN dengan tim Dapodik betul-betul datanya dibikin sama dengan satu basis
agar kemudian sama persis seperti yang tadi saya paparin ya Mas. Bentar ya. Ini tuh kami lagi minta izin ke BKN agar data yang residu individu ini bisa diberikan gitu. Tapi BKN masih menganggap bahwa itu kewenangannya operator SISN, admin SISN ya. Jadi kami belum bisa Mas, karena ini menyangkut perlindungan data tadi yang kami sebutkan gitu. Jadi ini Mas Hairudin, jadi nanti lihat slide berapa ini tadi ya? Di Panduannya, Mas. panduan yang di 8 kalau nggak salah, di panduan ada. Jadi case-nya kan ini, guru tersebut itu harus ininya kalau bisa hitam semua gitu. Kecuali yang nanti tempat lahir ya, kita lagi tempat lahir akan kita keluarkan nih, yang kolom kolom berapa ini? Kolom 17 gitu ya. Kolom 17. Jadi NIK itu antara di 3 sama. Di 3 itu maksudnya di SISN harus sama, Dapodik sama, sama dengan di Adminduk gitu misalkan. Nama itu juga harus sama. Ini kan kependudukan itu maksudnya data Adminduk, data kepegawaian itu maksudnya adalah SISN gitu. Nah, case tadi itu nanti tinggal dilihat Mas, mana berbedanya gitu. Nanti harus disamakan. Ini kayak ini contoh yang kasus E ini kan namanya beda, nama ibu kandungnya beda, jenis kelaminnya beda, NIP-nya beda. Nah, ini harus diselesaikan. Jadi gitu ya. Eh prinsipnya data SISN dengan data Dapodik dibikin sama dulu gitu. Nah, data Dapodik itu sebenarnya terkait dengan beberapa variabel sudah sinkron dengan NIK. Nah, itu yang jadi memang harus hati-hati menyesuaikannya. Contoh ya tempat lahir itu BKN kalau tidak salah menggunakan kebijakan level kabupaten namanya. Jadi semua seragam nama kabupatennya. Nah, padahal di Adminduk itu ada yang nama desa, nama kecamatan gitu. Nah, di Dapodik karena dia posisinya sinkronisasi dengan Adminduk, ya tertulis di Dapodiknya bisa nama desa, bisa nama kecamatan gitu Mas. Jadi cek dulu, saya nggak bisa tahu case-nya, tinggal didalami datanya. Setelah NIP-nya sama, berarti tadi masalahnya apa ya? Tempat lahir. Nah, tempat lahir mudah-mudahan nanti saya cek ya, apakah sudah ada keputusan untuk tidak dijadikan variabel yang harus padan. Gitu ya Mas Hairudin ya. Tapi Oke. Baik, posisinya Mas. gini aja Mas, karena itu sifatnya kasus spesifik, lebih baik data si gurunya tersebut aja yang dilaporkan, terserah dirimu ke saya atau ke Pak Sukimin monggo aja. Kan dirimu bisa WA saya. Kan Siap, Mas, siap. sudah sering ganggu saya dirimu. Siap, Mas, siap. Baik, Oke. terima kasih. Ya ini Kasih, sudah sering Mas. ganggu saya Pak Sukimin ini kaptennya Sulawesi Selatan ini. Oh, sering mengganggu Pak ya. Aduh. Baik, makasih banyak. Selain Pak Sukimin, Mas Hairudin ini ganggu ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Pak Denny untuk kesediaannya memberikan paparan tadi dan juga bahan panduan tadi juga sudah di-share. Secara keseluruhan Sulsel ada 1.289 NPSN yang perlu dipadankan. Masih ada NPS apalagi residu 1 dan 95 residu 2 dari 8.252 satuan pendidikan. Kemudian yang sudah padan itu 6.800. Dan ini menjadi pekerjaan kita semuanya di Sulawesi Selatan, baik dari BKPSDM yang menangani data SISN maupun dari Dinas Pendidikan yang menangani data NPSN dan nama guru. Sehingga kemudian ini perlu kerjasama mulai dari sejak dulu dan mulai lebih intens lagi mulai sekarang sampai dengan rakor nanti, sehingga pada saat rakor nanti sudah tidak ada lagi data disparitas data antara NPSN dan data UNOR, dan progres penilaian pengelolaan kinerja bisa berjalan lebih lancar dan baiknya. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Satu lagi Pak. Pak Sukimin ada Bu Oh, ada, silakan. Agusnawati. Bu Agusnawati, kalau pencantuman gelar kan dari sisi aspek kebijakan kepegawaian kan memang ada aturan mainnya. Jadi kalau nanti itu di mana namanya di SISN ada pencantuman gelar, maka di Dapodiknya disamakan aja pencantuman gelar sesuai dengan di SISN. Tadi juga kami bahas tadi pagi dengan Iya, 3 direktur di PKN. Itu ya Bu. iya. Ya. Baik, makasih Bu Agusnawati, terima kasih Pak Herudin, terima kasih Mas Denny dan Bapak Ibu semuanya yang Oke. sudah hadir. Kita cukupkan pertemuan ini, tetapi ini bukan yang terakhir, kita akan masih buka nanti kesempatan-kesempatan diskusi berikutnya, mungkin per kabupaten kota. Jika saya tidak sanggup, saya akan todong Mas Denny untuk juga hadir menyelesaikan masalahnya.
Baik, barangkali sudah Ada Mas tidak ada Hairudin, lagi. suruh bantuin Mas Hairudin nama co-kaptennya aja, Pak. Siap, ya. Beliau memang champion kita, Mas Denny, untuk Ya, pengelolaan ya, ya. Sulawesi Selatan ya. Makasih. Baik, dengan demikian sudah tidak perlu ada acara dari Pak Kabag juga sudah tidak ada, dan barangkali kita sudah sama-sama menutup acara ini. Semoga apa yang kita laksanakan 2 jam ini mendapatkan berkah dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat, dan terus nanti kita akan terus berkomunikasi untuk menuntaskan disparitas data ini, dan semoga bisa tuntas semuanya nanti. Kembali kami ucapkan terima kasih Mas Denny dan Bapak Ibu semuanya, Nggih, dan nggih, nggih. kita sama-sama menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mas Assalamualaikum. Kimi, saya pindah ke rapat yang lain ya, Pak. Ini Ya, ada rapat makasih, pembahasan Pak. Makasih banyak, pengadaan Pak kepala Denny. sehat sekolah. selalu Mas Denny. Ya, makasih. Makasih. Bareng pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Bapak semuanya, Mas Denny sudah ini. Untuk selanjutnya ada data login per kabupaten kota yang Pak Denny sudah kirimkan ke saya. Nanti akan saya kirimkan ke masing-masing kabupaten kota. Yang saya tahu, yang saya tidak tahu mungkin mohon saya dicat dengan menyebutkan asal kabupaten kotanya dan unsurnya, supaya saya bisa nanti kirimkan nama akun login dan username-nya. Kurang lebih itu. Terima kasih Ibu Bapak semuanya atas segala partisipasinya di pertemuan ini, dan silakan kita bisa lanjutkan kegiatan lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi